bertanggung untuk memenuhi tugas kuliah dengan dosen pengampu Bapak Yusrianto Soleh. Baik, anak-anak, selamat malam. Selamat malam, Pak. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas tentang bank. Apa ada yang tahu bank? Ada yang tahu bank? Tahu. Apa itu bank? Duit, ya, betul sekali. Oke, pengertian bank secara rinci yaitu adalah bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Jadi, pada pengertian bank ini, bank adalah tempat penyimpanan uang atau bisa dikatakan kredit dan juga untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Baik, fungsi dan tujuan bank. Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk bertujuan atau sebagai finansial intervensi. Secara lebih spesifik, bank berfungsi sebagai satu, agen of trust, dua, agen of development, tiga, agen of service. Fungsi dan tujuan bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1, tujuan bank adalah perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan kemeratan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat yang banyak. Jadi di Indonesia ini kalau tidak ada bank, mungkin ekonomi kita akan lebih rendah daripada negara-negara lain. Dan banyak bank-bank di Indonesia seperti contoh Bank BNI, BCA, kan ini berkontribusi banyak kepada Indonesia dari segi ekonominya. Baik, jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama bank berkreditan rakyat, dua bank sentral, dua bank umum. Yang pertama ini bank pengkreditan rakyat, bisa dikatakan bank rakyat. Bank rakyat ini biasanya untuk menyimpan atau meminjam, seperti kayak BRI gitu. Itu bank pengkreditan rakyat. Yang kedua bank sentral. Sebelum dilanjutkan, apa kalian punya ATM? Nah, kan sebagian ada yang punya, sebagian ada yang tidak. Kalian fungsikan ATM itu sebagai gimana? Apa sebagai penerimaan uang, sebagai penyimpanan uang? Penarikan uang juga bisa, penyimpanan uang juga bisa. Ya, betul sekali. Jadi jenis bank berfungsinya itu ada tiga kan. Yang terakhir bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensi atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran Sifat yang diberikan adalah umum, dalam artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersial. Tugas bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Bank umum ini seperti contohnya adalah bank syariah. Dan bank syariah itu melayani seluruh pembayaran ya, dalam bentuk syariah maupun seperti umum. Jadinya bank syariah ini bisa dikatakan sebagai bank umum. Untuk selanjutnya jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama adalah bank campuran. Bank campuran adalah jenis
Bank campuran ini adalah jenis bank yang kepemilikannya sahamnya bercampur antara pihak asing dengan pihak swasta nasional. Dan di Indonesia ini ada juga bank yang campuran, ada yang kepemilikannya dari orang personal dan juga dari orang asing. Dan juga ada yang dari pemerintah, tapi tidak semuanya. Mayoritas di Indonesia ini adalah bank campuran. Yang kedua, bank asing. Bank asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau milik pemerintah negara asing. Di Indonesia ini juga banyak juga bank asing. Jadi untuk setara bank asing ini sama juga pendapatannya dari perekonomian yang ada di bank swasta-swastanya ini. Yang ketiga, bank pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Contoh bank pemerintah di Indonesia adalah Bank Mandiri, BNI. BNI itu singkatannya dari Bank Negara Indonesia, dan juga Bank BTN, Bank Tabungan Negara. Dan juga ada jenis-jenis bank berdasarkan badan usaha. Yang pertama, bank berbentuk koperasi. Yang kedua, bank berbentuk perusahaan perseorangan. Di Indonesia ini juga ada sekali, dan bahkan banyak bank itu pemilikannya satu orang. Tidak lebih, kan mayoritas kalau di Indonesia ini kepemilikannya sahamnya itu bukan hanya satu, tapi banyak. Yang ketiga, bank berbentuk perseroan terbatas atau PT. Bank jenis ini memiliki badan usaha yang terbentuk perseroan terbatas atau BT. Segala struktur dan susunan organisasi dalam bank dibentuk seperti sebuah perseroan terbatas pada umumnya. Jadi di PT ini bank mengikuti nama perusahaan atau nama PT-nya yang ada di Indonesia. Yang keempat, kegiatan-kegiatan yang ada di bank. Kegiatan-kegiatan yang ada di bank ini, yang pertama yang kita ketahui pada umumnya adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Kan tidak mungkin kalau saudara kita ada di Malaysia mau mengirimkan uang kepada kita yang ada di Indonesia ini pakai jalur darat. Kan lama mestinya kan. Jadinya dalam kegiatan bank ini bisa langsung nyampe sekaligus dengan menggunakan metode transfer. Dan ini bisa dinamakan penghimpunan dan penyaluran dana. Yang kedua, penggunaan dana. Penggunaan dana ini bisa diartikan dalam sebuah pinjaman. Kan pastinya para pengusaha pada umumnya itu kalau tidak mempunyai modal,
kalau ingin berusaha itu pastinya meminjam. Meminjam pada bank untuk mendapatkan modal yang diinginkan. Yang ketiga, kredit bank. Kembali ke tadi, kalau pengusaha-pengusaha di Indonesia ini mayoritas dananya mengambil dari kredit bank ini. Dan kalau pengusaha itu biasanya mengambil dari kredit bank yang ada kurnya agar untuk menangani angsurannya itu lebih mudah, lebih murah, dan juga lebih efisien daripada yang lainnya. Yang keempat, bank berdasarkan prinsip syariah. Biasanya di dalam sebuah bank syariah ini aturan-aturannya itu berbeda dengan bank yang pada umumnya. Kalau bank di dalam syariah ini kalau sama BRI itu beda jauh malahan. Kan kalau bank syariah ini bersifatnya pada syariah, pada ajaran-ajaran syariah. Kalau bank pada umumnya itu mengikuti aturan pemerintah yang ada. Jadi cukup sekian materi bank pada pertemuan kali ini. Apa ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada? Benar-benar sudah? Sudah paham? Kalau begitu saya akan bertanya. Apa sih bank itu? Bank penyimpanan uang. Jadi apa manfaat bank kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia? Manfaatnya itu kalau ada keluarga kita yang bekerja di luar negeri itu bisa menyamankan buat pengiriman uang atau buat penyimpanan uang pengiriman yang dari luar. Ya, baik, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Baik, saya akan tutup pertemuan malam ini. Apabila ada kata yang kurang sopan dan atau ada kata yang kurang berkenan atau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekian praktek pengajar dari saya Sirul Asrul Febriadi, NIM 048, ingin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.